Halo mahasiswa ITB, perkenalkan saya Paramasanti. Saat ini saya mengemban tugas menjadi Kasubdit Administrasi Pendidikan di Direktorat Pendidikan di bawah kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ketentuan atau peraturan akademik di ITB. Mengenai kurikulum, jadi kurikulum pendidikan di ITB itu disusun berdasarkan visi misi dari ITB secara terintegrasi di mana kurikulum itu dirancang berdasarkan target capaian pembelajaran lulusan dari program studi gitu. Dan tentu di dalamnya juga harus mengacu kepada peraturan-peraturan atau standar yang berlaku baik itu nasional ataupun standar akreditasi nasional yang diikuti oleh program studi. Nah, di dalam kurikulum terdapat susunan mata kuliah di mana susunan mata kuliah ini diatur berdasarkan perkembangan pemahaman dari mahasiswa pada bidang ilmu yang terkait dengan bidang studi dan kemudian di dalam kurikulum ini juga memuat informasi-informasi terkait dengan silabus dan juga satuan acara perkuliahan atau SAP. Nah, kurikulum itu merupakan berisi ciri spesifik dari sebuah program studi yang di dalamnya ciri spesifik ini terdiri dari materi termasuk juga persyaratan-persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di program studi tertentu dan juga panduan umum dalam proses pelaksanaan pembelajaran di ITB. Untuk menyelesaikan program sarjana mahasiswa harus menempuh minimal 144 SKS di dalam kurikulum yang itu dirancang di dalam 8 semester. Sedangkan untuk program magister, mahasiswa menempuh minimal 36 SKS yang dirancang di dalam kurikulum 4 semester. Sedangkan untuk program doktor, kurikulumnya adalah 42 SKS minimal dan dirancang di dalam 8 semester. Di ITB kita punya program penyatuan sarjana magister atau disingkat TPSM. Sebelumnya dikenal dengan nama Fast Track Fast Track. Jadi ini adalah program penyatuan di mana mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik itu bisa menempuh program sarjana dan magister lebih singkat Jadi mahasiswa program sarjana diperkenankan untuk mengambil mata kuliah program magister di mana nanti mata kuliah ini akan menjadi pemenuhan bagi kurikulum program magister. Menarik bukan? Tadi disampaikan bahwa mahasiswa program sarjana yang memiliki capaian akademik yang baik jadi secara spesifik ketentuannya adalah bagi mahasiswa-mahasiswa pada semester kelima atau semester keenam jadi diperbolehkan mendaftar jika memiliki indeks prestasi minimal 3 Nah kemudian selain itu mahasiswa di semester kelima harus sudah lulus minimal 90 SKS sedangkan mahasiswa di semester ke-6 minimal sudah lulus 108 SKS. Ketika mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti program penyatuan sarjana dan magister, maka mahasiswa program sarjana mengambil mata kuliah program magister minimal 9 SKS. Dan kemudian ketika mahasiswa lulus program sarjana dan terdaftar sebagai mahasiswa program magister, maka mata kuliah tersebut bisa dialihkan menjadi pemenuhan kurikulum program magister. Nah kemudian jika di tengah jalan mahasiswa kemudian mengundurkan diri dari program penyatuan sarjana dan magister tersebut, maka mahasiswa masih tetap diperkenankan untuk menyelesaikan program sarjana dan kemudian mata kuliah magister yang sudah diambil dan lulus itu masih bisa diakui jika mahasiswa satu saat akan mendaftar menjadi mahasiswa program magister dalam jangka waktu 5 tahun Jadi pengambilan mata kuliah magister tersebut masih berlaku ketika mahasiswa mundur dari program tersebut dan masuk ke program pascasarjana dalam hal ini magister dalam jangka waktu 5 tahun setelah mahasiswa lulus dari program sarjana.
Ya, bagi mahasiswa program PPSM ini akan dibebaskan dari persyaratan TOEFL ya atau LPT ITB dan juga TPA ya pada saat pendaftaran program magister. Begitu. Oke, nah masa studi dari program magister ya di dalam rangkaian program penyatuan jalur ini adalah selama 3 semester. Nah, ketika mahasiswa di dalam 3 semester setelah lulus program sarjana belum berhasil menyelesaikan program magister, mahasiswa masih bisa diperkenankan ya untuk menyelesaikan program magister dengan ketentuan reguler. Selain program penyatuan sarjana magister, di ITB juga kita memiliki program penyatuan magister dan doktor, ya, di mana terdapat 2 skema. Yang pertama adalah mahasiswa magister yang memiliki capaian akademik yang baik dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program penyatuan tersebut. Ya. Capaian akademik yang dimaksud adalah mahasiswa program magister yang paling lambat pada semester ketiga memiliki indeks prestasi 3,5. Ya. Nah, selain itu, mahasiswa program magister ini akan dievaluasi ya dalam 1 semester untuk dilihat kelayakannya melanjutkan program penyatuan tersebut. Pada akhir semester keempat, jika mahasiswa magister dinyatakan layak untuk melanjutkan program penyatuan, maka mahasiswa akan terdaftar sebagai mahasiswa program doktor. Untuk skema yang kedua adalah program penyatuan magister dan doktor untuk sarjana unggul. Ya. Jadi sarjana yang memiliki capaian akademik yang baik dapat mendaftarkan program penyatuan ya magister dan doktor secara berkesinambungan ya. Nah, mahasiswa ketika tercatat sebagai mahasiswa program magister, mahasiswa kemudian akan dievaluasi pada akhir semester kedua. Jika memiliki capaian akademik dengan indeks prestasi lebih dari 3,5, maka mahasiswa dapat melanjutkan program penyatuan magister dan doktor. Dan kemudian jika tidak, maka mahasiswa diperkenankan untuk menyelesaikan program magisternya. Untuk ketentuan yang lebih detail, dapat dilihat melalui infografis berikut ini. Kawan ITB, selanjutnya kita membahas tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru di ITB. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana di ITB itu didasarkan pada hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB melalui unit kerja ITB yang menangani urusan pendidikan. Untuk penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana ITB itu ditentukan oleh unit kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama dengan sekolah pasca sarjana. Untuk proses seleksi dari penerimaan mahasiswa baru program profesi itu didasarkan kepada hasil seleksi yang dikelola oleh unit kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama dengan unit kerja ITB yang menangani pendidikan non-reguler. Kriteria seleksi dari penerimaan mahasiswa baru program profesi akan ditetapkan dengan peraturan rektor dan hasil seleksinya akan ditetapkan dengan keputusan rektor. Selain warga negara Indonesia, ITB juga menerima calon mahasiswa baru dari warga negara asing dengan ketentuan yang berlaku. Selain calon mahasiswa di atas, ITB juga memperlakukan mahasiswa khusus. Mahasiswa khusus adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti proses seleksi yang telah disebutkan. Seleksi penerimaan mahasiswa khusus dilakukan oleh unit kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama dengan fakultas atau sekolah terkait melalui ujian penempatan sesuai dengan ketentuan. Mahasiswa khusus dapat berstatus sebagai mahasiswa pindahan atau transfer, yaitu mahasiswa yang berpindah atau mengalihkan studi dari universitas atau perguruan tinggi lain di luar negeri. Atau mahasiswa tugas atau izin belajar dari instansi atau lembaga negara atau swasta yang mempunyai kerjasama dengan ITB. Untuk mahasiswa khusus program sarjana, jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan atau diakui sebanyak-banyaknya 40 SKS atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama antara ITB dengan mitra. Oke, secara umum terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru program magister atau
atau program doktor, yakni harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya terkait dengan kesesuaian latar belakang, keilmuan, dan atau pengalaman penelitian yang dimiliki. Untuk mahasiswa khusus program Pascasarjana, beban SKS mata kuliah dibatasi sebanyak-banyaknya 12 SKS, atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama antara ITB dengan mitra. Dan khusus untuk program doktor, mata kuliah yang dapat diakui dilihat kasus per kasus. Untuk mahasiswa khusus program magister dan program doktor, terdapat ketentuan minimal tercatat sebagai mahasiswa di ITB. Untuk mahasiswa program magister, minimal mahasiswa harus tercatat di ITB selama 2 semester atau 1 tahun. Sedangkan untuk mahasiswa khusus program doktor, mahasiswa minimal harus tercatat sebagai mahasiswa di ITB, itu selama 4 semester atau 2 tahun. Program dokter di ITB juga dapat dilakukan dengan skema kemitraan, di mana mahasiswa doktor itu dapat melakukan penelitian di instansi di mana mahasiswa tersebut bekerja di instansi asalnya. Ya, dan kemudian salah satu dari anggota pembimbing itu berasal dari instansi tersebut. Dan instansi tersebut wajib memiliki fasilitas untuk penelitian ya, yang memadai, misalnya laboratorium atau studio, sesuai dengan topik disertasi. Untuk program dengan skema kemitraan, ini akan dipayungi oleh perjanjian kerjasama antara ITB dengan mitra. Ketentuan untuk pelaksanaan program doktor dengan skema kemitraan diatur melalui peraturan rektor. Status penerimaan mahasiswa baru di ITB mungkin saja dibatalkan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah apabila calon mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran administrasi atau etika akademik. Yang kedua, apabila calon mahasiswa terbukti melakukan kecurangan pada saat proses seleksi mahasiswa baru. Kemudian untuk program sarjana, pembatalan status mahasiswa juga mungkin dibatalkan apabila mahasiswa sedang tercatat aktif ya, sebagai mahasiswa atau pernah tercatat sebagai lulusan program sarjana di ITB. Untuk program Pascasarjana, penerimaan mahasiswa baru mungkin saja dibatalkan apabila pertama mahasiswa terbukti melakukan kecurangan pada saat proses seleksi. Dan kemudian mahasiswa tercatat pernah drop out atau mengundurkan diri dari program Pascasarjana di ITB. Namun dikecualikan jika proses pengunduran diri tersebut karena alasan non-akademis. Untuk mahasiswa program profesi, ya, diskualifikasi dilakukan apabila terbukti melakukan kecurangan pada saat proses seleksi.